Terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi di channelnya APN Edukasi, dan di video kali ini kakak akan ngebahas bangun datar dan bangun ruang. Cuman di part 1 ini kakak akan ngebahas bagaimana menghitung luas bangun datar. Cuman kakak bikin sekaligus jadi luas bangun datar gabungan. Pertama kita akan menentukan dulu nama dari bangun datar tersebut ya. Dari soal tersebut kita tentukan dulu, kita bagi menjadi sesuai nama bangun datar tersebut. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, karena di sini terdiri dari 3 bangun datar. Yang pertama itu adalah yaitu bangun datar persegi panjang, karena terdiri dari panjang dan lebar. Lalu yang seterusnya kita menentukan rumus luasnya. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Ya, luas itu adalah panjang kali lebar. Lalu kita masukkan angkanya. Panjangnya itu adalah 20 dan lebarnya 8. Tinggal kita masukkan dalam rumus. 20 dikali lebarnya 8 sama dengan hasilnya adalah 160 cm persegi. Lalu yang kedua ada bangun datar trapesium. Trapesium ya, yaitu menentukan rumusnya adalah luas sama dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. A ditambah B dikali T dibagi 2. Lalu kita masukkan angkanya, A-nya mana, B-nya mana, T-nya mana. Oke, A-nya itu adalah yang ini, yang sejajar dengan panjang persegi panjang. Berarti di sini kan tidak ada angkanya sebenarnya karena sama dengan panjang persegi panjang itu adalah 20. Lalu untuk B-nya, nah B-nya ini dari titik ini ke titik ini itu kan tidak ada angkanya ya. Kita bisa menghitung, lihat dari ke samping. Ke samping itu ada panjang belah ketupat dari titik tengahnya ke titik pinggirnya itu adalah 4 cm. Berarti ke sebelahnya adalah 4 cm. Berarti jarak ke sini juga 4 cm. Kita ambil garis lurusnya di titik ini ke titik ini itu adalah 4 cm. Maka kita akan mengetahui sisi B-nya. Sisi B-nya berarti kalau di sini 4 cm, di sini 4 cm, sementara panjang dari titik ujung ke titik ujungnya itu sama dengan panjang persegi panjang yaitu 20 cm. Berarti kita bisa kurangi saja. 20 dikurangi 4 ditambah 4. Berarti 20 dikurangi 8 sama dengan 12 cm. B-nya adalah 12 cm dan T-nya adalah udah ada angkanya yaitu 16 cm dibagi 2. Kita hitung yang ada di dalam kurung dulu. 20 ditambah 12 adalah 32. Lalu 2-nya kita bisa bagi ya. 2 dengan 16. 16 bagi 2 adalah 8. Berarti tinggal 32 dikali 8. Hasilnya adalah 200 berapa? Iya, 256 cm persegi. Selanjutnya bangun yang ketiga, yaitu ada bangun belah ketupat. Di sini rumus untuk belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi bangun yang ketiga ini adalah belah ketupat. Walaupun sebenarnya karena sisinya tidak sama, ini seperti bangun layang-layang. Walaupun tetap aja sama rumusnya untuk belah ketupat dan layang-layang adalah rumusnya sama, yaitu untuk mencari luasnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Lalu kita masukkan angkanya. D-nya 1 dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah karena tidak ada angkanya, kita bisa lihat ke angka yang tertera yang sudah ada. Tingginya ini setengah dari belah ketupat ini, dari titik ujung ke titik ujung, ke titik tengah maksudnya, sama dengan tinggi trapesium. Berarti dari atas ke bawah itu sama dengan 2 kali tinggi trapesium, yaitu 16 ditambah 16, 32. Lalu D2-nya 8, tinggal dibagi 2. Kita coret 2 dengan 8-nya, 8 dibagi 2 adalah 4. Tinggal dikalikan 32 dikali 4.
32 dikali 4 yaitu 128 cm persegi. Nah, udah didapatkan luas masing-masing, lalu luas totalnya. Karena ditanyakan ada luas semuanya. Luas totalnya kita tinggal jumlahkan 160 ditambah 256 ditambah 128. Kita tulis dulu di sebelah sini dulu di bawah. Luas totalnya adalah 160 ditambah 256 ditambah 128. Dan hasilnya adalah, udah ada yang hitung? Hasilnya adalah 544 cm persegi. Seperti itu cara menghitung luas bangun datar gabungan. Kita lanjutkan ke soal gabungan bangun datar lagi. Nah, di sini ada lingkaran, persegi, dan segitiga. Setelah tadi soal pertama ada persegi panjang, trapesium, dan belah ketupat. Pertama kita tentukan dulu untuk luas masing-masing. Kita bagi bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian 1 dan namanya adalah bangun persegi. Persegi itu adalah cirinya mempunyai sisi panjang sisi sama panjang. Gimana sih? Jadi luasnya adalah sisi kali sisi, mempunyai panjang sisi yang sama. Sini ya, antar sisinya punya panjang yang sama. Berarti di sini sisinya 28 dikali 28. Ada yang bisa jawab 28 dikali 28 adalah? Iya, jawabannya adalah 784 cm persegi. Lalu kita ke bangun yang kedua. Kedua itu ada bangun segitiga, bangun datar segitiga. Rumus mencari luasnya adalah A dikali T dibagi 2. A dikali T dibagi 2. Lalu kita masukkan A-nya itu alasnya. Alasnya adalah 16 cm. Lalu T-nya tingginya, karena sejajar dengan sisi persegi berarti 28. Lalu kita bagi 2. Kita coret dulu. Ini 16-nya, 16 bisa dibagi 2 berarti 8. Tinggal 28 dikali 8. Jawabannya adalah 224 cm persegi. Lalu kita yang ketiga ini adalah yaitu setengah lingkaran. Ingat ya, setengah lingkaran. Karena nanti rumusnya pun akan dibagi 2 karena untuk setengah. Rumusnya adalah VR kuadrat. Ini untuk rumus lingkaran. Karena setengah, jadi kita bagi 2. VR kuadrat per 2. Lalu kita masukkan angkanya di sini aja. V-nya 22 per 7. Dikali R-nya. R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu berarti dari titik tengah ke pinggir. Titik tengahnya. Sementara yang diketahui adalah diameter dari titik ujung ke titik ujung. Nah, jari-jari itu adalah 2 kali diameter. Berarti untuk mencari jari-jarinya R yaitu D dibagi 2. Diameter tinggal dibagi 2. Yaitu 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Berarti R-nya adalah 14 dikali 14. Nanti hasilnya tinggal kita bagi 2. Ya, buram. Oke, kita hitung 14 dengan 7-nya. Kita bisa coret ya, 14. Oh ya, ke sini. Ke atas saja, ke samping. 14 dibagi 7 itu adalah 2. Berarti tinggal kalikan 2 dikali 22 44. 44 dikali 14. Ayo berapa? Adalah 316. Nah, tinggal kita bagi 2 per 2. 316 dibagi 2 adalah hasilnya 158 cm persegi. Nah, udah diketahui masing-masing luasnya. Kita jumlahkan untuk menghitung luas totalnya. 784
ditambah 224 ditambah 158. Ya, kita tulis dulu. Luas totalnya, luas persegi 784, luas segitiga 224, luas setengah lingkaran 158. Dan hasilnya adalah 1066 cm persegi. Seperti itu cara menghitungnya, semoga membantu belajarnya kalian ya.